di pendidikan luar sekolah NIM 41. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi yang akan saya jelaskan, yaitu ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. ADHD adalah gangguan pemusatan perhatian yang disertai dengan kehiperaktifan. Merupakan suatu kondisi disfungsi otak yang terjadi dikarenakan adanya neurotransmitter atau pembawa pesan kimiawi dalam otak yang tidak bekerja semestinya. Menurut Iskandar Syarif, seorang anak yang mengalami gangguan ADHD ini akan memiliki perilaku yang tidak terkontrol. Contoh perilakunya yaitu mudah lupa, mudah bingung, mengalami kesulitan dalam mengungkapkan perhatiannya kepada tugas maupun kegiatan bermain yang diberikan kepadanya. Dan biasanya anak-anak yang mengalami mudah lupa, mudah bingung, mengalami kesulitan itu akan disertai dengan gangguan mental yaitu menentang dan melawan. Jadi kesimpulannya adalah ADHD itu suatu kondisi disfungsi otak bagian pembawa pesan, di mana disfungsi ini mengakibatkan kesulitan dalam pengendalian impuls, menghambat perilaku, kesulitan dalam belajar, sosial, pemahaman, serta mengalami kesulitan-kesulitan yang lain. Ada beberapa tipe ADHD yang akan saya sebutkan, yaitu tipe ADHD kurang memperhatikan dan tipe ADHD hiperaktif impulsif. Tipe ADHD yang kurang memperhatikan itu gangguan ADHD pada seseorang mengalami sikap kurang memperhatikan sesuatu yang mendalam tanpa adanya sikap hiperaktif. Maksudnya ini kalau yang kurang memperhatikan ini dia itu tidak hiperaktif gitu. Kalau ADHD hiperaktif impuls, tipe ini merujuk pada anak-anak yang mengalami kesulitan yang lebih pada daya ingat atau memori, kecepatan persepsi gerak atau motor perseptual, cenderung melamun dan sering menyendiri dalam bersosial. Nah, karakteristik anak-anak ADHD ini yaitu tidak bisa fokus pada detail barang, lalu perhatian mudah teralihkan, anak banyak bicara, sering mengganggu anak-anak yang lain, anak terlihat bingung dan pelupa, sulit menjaga perhatian dalam mengerjakan sebuah tugasnya, dan akhirnya anak gagal dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Ada beberapa dampak dari ADHD, yaitu antara lain kurang fokus saat pelajaran, melupakan instruksi atau penjelasan, menghindari teman, berperilaku kacau, dan prestasinya kurang. Cara terapi gangguan ADHD yaitu dengan 3 cara ini yang saya temukan, yaitu dengan cara pendekatan perilaku, pendekatan farmakologi, pendekatan multimodal. Jadi ADHD ini faktor penyebabnya ada 2, yaitu ada 2 menurut saya yang telah saya cari. Saya cuma menyebutkan 2 maksudnya, yaitu faktor genetika sama faktor neurobiologis. Faktor genetika yaitu dalam konstansi Stephen 2000, faktor adalah faktor penting dalam memunculkan perilaku ADHD. Jadi seperti judulnya genetik, berarti sudah gen gitu ya. Kalau faktor neurobiologis ini diduga ada faktor langsung dan tidak langsung dari keadaan neurobiologis. Faktor tidak langsung adalah bukti yang tidak mengikut sertakan faktor langsung dari struktur otak atau fungsinya dan berasal dari keterkaitan antara kondisi yang berhubungan dengan neurobiologis dan sistem-sistem ADHD. Nah, sekian. Ini berikut adalah salah satu contoh video akan saya putar. Dapat dilihat
Ini adalah salah satu contoh terapi anak yang mengalami ADHD. Nah, anak ini sudah dapat dilihat bahwa anak ini mengalami gangguan yang tidak bisa fokus seperti yang telah saya jelaskan tadi di atas. Karakteristiknya kan tidak fokus, tidak bisa fokus terhadap detail barang. Nah, ini tapi di terapi diajari oleh seperti itu videonya. Jadi kesimpulannya adalah anak ADHD itu dapat kita tangani dengan ketelatenan dan pendekatan-pendekatan yang seperti setelah saya sebutkan. Sekian presentasi dari saya, Amelia Tita Syarofi. Mohon maaf apabila terjadi banyak salah kata yang disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.